and welcome back again in my channel. Now we will learn about should be doing. Should be doing. What is should be doing? Should be doing adalah sebuah kalimat saran di tengah sebuah aksi. Nah, kalimat saran menggunakan should itu bisa kita perjelas di sini adalah should be doing adalah seharusnya dilakukan karena kita melihat sesuatu itu tidak dilakukan sesuai dengan kehendak si pemberi saran. Jadi kalimat should be doing adalah kalimat yang menjelaskan sebuah saran di tengah sebuah aksi. Oke ya. Nah, kita sudah banyak mengenal kata should. Biasanya should plus infinitive. Should plus kata kerja bentuk pertama. Contoh, should go, harus pergi. Should do that, harus melakukan itu. Should call me, harus menelponku. Oke, nah ini sebuah koreksi sedikit. Biasanya para pendidik atau people in around the world atau orang-orang ya, kata should itu biasanya diartikan dengan kalau di bahasa Indonesia seharusnya. Padahal itu bukan demikian. Should ya, itu artinya adalah harus ya, harus, tetapi dengan in polite way, dengan cara yang lebih sopan. Kalau harus itu kan must atau have to, itu harus dengan cara yang little bit rude, agak kasar. Kalau should itu harus tapi dengan cara yang halus. Bukan should itu seharusnya. Kalau seharusnya itu should have, ya, should have. Karena kalimat kalimat dengan menggunakan should, contohnya you should go, bukan kamu seharusnya pergi. Karena kata should plus infinitive itu bukan contrary to the fact, tapi sebuah saran yang bersifat future atau yang akan dilakukan. Oke ya. Nah, kalau should be doing adalah sebuah kalimat saran yang little bit contrary to the fact, agak sedikit contrary, berlawanan dengan fakta, namun masih di dalam aksi, artinya sedikit berlawanan dengan fakta. Contoh, you should studying, kamu seharusnya belajar. You should studying now, kamu seharusnya belajar sekarang. Jadi you should be studying now, harus ada kata be. You should be studying now. Nah, ini baru contrary to the fact, but we can still make it. Kita masih bisa memperbaikinya, atau contrary to the fact-nya tidak berlangsung lama. Artinya kalau kemarin gitu berarti you should have studied, kamu seharusnya belajar. Itu you should have, bukan you should study, tapi you should have studied. Should have plus verb participle atau verb kata kerja bentuk ketiga. Kalau should be studying, ini polanya adalah should plus be plus verb ing. Oke ya, should be studying, yang artinya adalah sebuah kalimat saran yang in the middle of action, di tengah sebuah aksi. Contohnya, you should be studying now, kamu seharusnya belajar sekarang. But the fact is you didn't study. Faktanya kamu tidak belajar saat ini, tapi bisa diperbaiki. You should be studying now, kamu seharusnya belajar sekarang. Ayo kita belajar, come on, let's study. Jadi masih bisa diperbaiki ya, berlalunya atau kontrarinya itu masih bisa diperbaiki hingga tidak contrary lagi. You should be studying now, come on, let's study. You should be studying now, come on, let's study. Atau you should pay attention for my explanation, come on, let's pay your attention. Oke ya. Jadi kamu seharusnya memperhatikan apa yang aku jelaskan. Ayo perhatikan yang aku jelaskan. Nah, itu baru ya. Nah, jadi should be doing itu adalah sebuah saran yang little bit contrary, sedikit contrary, but it can fix, tapi masih bisa diperbaiki. Contoh yang kedua, he should be working,
He should be working. He should be working. Dia seharusnya bekerja. Why he didn't work? Kenapa dia tidak bekerja? He should be working. Come on, let's work. Let's get work. Jadi kita melihat misalkan orang seharusnya bekerja, tetapi kok tidak bekerja. Nah ini baru kita kasih saran dengan should be. Hey, you should be working. Why you didn't take a work? Nah itu ya. Jadi kamu seharusnya bekerja. Kenapa nggak bekerja? Hey, kita bekerja. Come on, let's work. Nah ini baru sedikit contrary. Nah, kita gunakan pakai should be doing atau should be verb ing. Dia should be working. Contoh yang ketiga misalkan, you should be staying at the airport when I arrived. You should be staying at the airport when I arrived. You should be staying at the airport. Kamu seharusnya berada di airport ketika saya datang when I arrived. Jadi you should be staying at the airport. Come on, go to the airport. Gitu ya. Contohnya demikian. Misalkan dalam telepon masih dalam pesawat mau landing tapi kurang setengah jam misalkan. Nah, si penelepon, where are you? Di mana kamu sekarang? In my home. Bisa di rumah. Oh, you should be staying at the airport. Kamu seharusnya berada di airport when I arrived. Kamu seharusnya berada di airport ketika nanti saya datang. Nah, itu berarti masih bisa diperbaiki. Should be doing. The advice sentence, yeah, but little bit contrary to the fact, but it can fix. Oke ya, itulah should be doing. Polanya should be plus verb ing. Oke ya, nah demikianlah penjelasan dari should be doing atau should be plus verb ing. I hope you can understand for this, and thank you very much for your kind attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.